Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kelompok kami untuk melakukan presentasi tentang penerapan manajemen konflik pada perusahaan keluarga, yaitu PPT dari jurnal kami, dengan perwakilan untuk mengenalkan pertama dari dosen pembimbing kami, yaitu Prof. Dr. Insinyur Komariatus Solihah. Selanjutnya teman saya Anastasia Febriana Ratu, Dwi Pawestri Setya Nurani, Viandila Nurkholikoh, dan saya sendiri Arsyad Muhammad Fauzan, lalu Syafa Audrey Artamevia. Untuk agenda hari ini ada studi kasus, tinjau pustaka, metode penelitian, hasil analisis penelitian, dan simpul saran. Baik, untuk bab pertama sendiri, yang pertama dibahas yaitu ada abstrak. Manajemen internal pada perusahaan keluarga seringkali menimbulkan konflik yang dapat berdampak positif ataupun negatif. Ini pasti akan berpengaruh pada pertumbuhan bisnis perusahaan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan manajemen konflik yang baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Peran stakeholder pada bisnis keluarga harus mampu bertindak dan berperan sehingga dapat menghambat perkembangan perusahaan. Nah, tujuan dari penelitian kami ini adalah untuk mengetahui konflik yang timbul dalam perusahaan keluarga dan mengatasi masalah konfliknya. Metode penelitian yang digunakan yaitu menyelesaikan dengan cara kualitatif. Mungkin bisa di next. Kemudian untuk pendahuluan sendiri, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya raya yang dianugerahi tanah yang subur yang membuat pertanian Indonesia menghasilkan panen yang berlimpah. Nah, untuk yang studi kasus yang kami ambil sendiri itu merupakan salah satu perusahaan perkebunan X yang berada di Lembang, Jawa Barat yang merupakan family business yang berdiri sejak 2008. Luas lahan yang dimiliki yaitu hanya 2 hektar dan di tahun 2019 lahannya mencapai 13 hektar. Perkebunan ini merupakan perkebunan stroberi premium hasil pembibitan ras luar negeri dan dalam negeri yang dibudidayakan di Jawa Barat. Hasil produksi perkebunan ini itu mereka terus mengembangkan dan melakukan pengembangan produk. Selain itu, hasil dari produksi utama yaitu berupa buah stroberi segar yang sekarang berkembang menjadi wisata alam stroberi di Jalan Raya Lembang. Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bisnis keluarga itu merupakan pengembangan komponen wirausahaan dari aspek yang penting dari pembangunan ekonomi dan transfer ekonomi yang menawarkan pekerjaan yang menciptakan kekayaan bagi keluarga dan orang-orang lain yang bekerja di bisnis tersebut. Oleh karena itu, pendiri dan penerusnya akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga keberlangsungan kehidupan bisnis keluarga tersebut. Mungkin bisa di next. Kemudian untuk rumusan saya sendiri, dalam bisnis keluarga, konflik kerap kali ditemukan dengan kadar dan seringkali dalam yang terjadi di bisnis keluarga. Hal ini diakibatkan oleh pengelolaan perusahaan yang sebagian besar adalah anggota keluarga itu tersebut. Nah, seringkali mencampur adukan kepentingan pribadi dan kepentingan bisnis yang menjadi tumpang tindih. Kemudian jenis konflik ini secara bertahap dapat menyebabkan tekanan pada kesehatan fisik, psikologi, dan pada pendiri perusahaan dan pada perusahaan tersebut. Nah, dampak negatif dari konflik dalam bisnis keluarga itu dipandang merusak siklus hidup perusahaan. Nah, perusahaan ini, keluarga ini cenderung menderita masalah yang berkaitan dengan seperti nepotisme dan tim manajemen yang kurang memiliki keterampilan dan pengalaman. Konflik ini juga termasuk konflik hubungan pribadi di dalam keluarga, yaitu misalnya dikarenakan adanya ambisi untuk tetap memegang kendali perusahaan, juga konflik yang timbul antara keluarga dan manajer ataupun karyawan non keluarga.
Memang tidak mudah untuk mengetahui penyebab konflik secara detail. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen konflik agar bisa mengidentifikasi konflik dan mendapatkan solusi dari konflik tersebut. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka ini, kami menggunakan dua tinjauan, yaitu tinjauan empiris dan teoritis, di mana empiris ini merupakan tinjauan yang berasal dari penelitian terdahulu. Di sini kami berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yola Margareta pada tahun 2009 yang berjudul Manajemen Konflik pada Perusahaan Keluarga, yaitu pada studi kasus perkebunan X yang terletak di Lembang, Jawa Barat, yang membahas mengenai manajemen suatu konflik yang mungkin terjadi pada perusahaan keluarga. Kemudian untuk teoritis, untuk tinjauan pustaka teoritis ini menjelaskan tentang definisi dari perusahaan keluarga itu sendiri, kemudian konflik, manajemen konflik, penyebab konflik, dan dari konflik, dan penyelesaian konflik secara teoritis. Next, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu terdapat metode penelitian. Untuk metode penelitian yang digunakan ini yaitu kualitatif, dengan cara yang pertama itu menyiapkan dan membuat list pertanyaan, lalu dilanjutkan dengan wawancara kepada keluarga atau pemilik, lalu stakeholder dan juga karyawan, dan yang terakhir itu mengumpulkan jawaban dan menganalisis permasalahan yang sering muncul. Untuk selanjutnya, terdapat hasil penelitian, terdapat 4 poin. Yang pertama, yaitu beberapa narasumber itu mengatakan bahwa tidak jarang ditemukan pihak stakeholder itu memberikan arahan yang berbeda. Lalu yang kedua, terdapat juga kompetisi antar anggota keluarga untuk mendapatkan jabatan. Poin yang ketiga yaitu terdapat perbedaan kepribadian pada stakeholder yang kerap kali menyebabkan munculnya beragam kebijakan. Dan yang terakhir terdapat perbedaan dari sistem penggajian atau pemberian imbalan bagi pekerja yang ada. Dari hasil wawancara tersebut dapat ditemukan beberapa sumber konfliknya. Untuk yang pertama itu adanya kurangnya komunikasi dan saling keterbukaan antar pihak keluarga dalam perusahaan keluarga ini. Banyak salah penafsiran antara pihak yang mengalami konflik karena kurangnya keterbukaan dan kepercayaan antara yang satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua adalah pengambil keputusan dalam setiap kebijakan lebih mayoritas diambil bukan oleh pemangku struktur tertinggi, namun untuk pengambilan keputusan itu lebih kepada manajer keuangan. Hal ini menyebabkan peran manajer keuangan menjadi lebih besar dibandingkan direktur. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan kepribadian, prinsip, nilai-nilai, dan nilai-nilai. Pada penelitian yang dilakukan sebelumnya, itu terdapat narasumber yang memiliki tingkat kepribadian dan emosi yang cukup labil, dan hal ini menimbulkan permasalahan di dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan sistem imbalan. Hal ini karena perbedaan pemberian sistem imbalan dengan dasar acuan yang kurang transparan. Hal ini juga mendasari adanya konflik internal yang terjadi. So next. Kemudian untuk penyelesaian konfliknya di sini terdapat 4 cara, yaitu yang pertama adalah membina kerjasama dengan konsultan bisnis, yang kedua adalah membuat SOP, sehingga dapat membantu pemangku manajemen perusahaan dan karyawan mengetahui prosedur secara lebih jelas dan terperinci dari sebelumnya. Yang kedua adalah melakukan kompromi, kemudian yang ketiga adalah memiliki transparansi dari perusahaan itu sendiri, mulai dari khususnya pada faktor imbalan. Bisa di next. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari hasil analisis data dapat diketahui bahwa bahaya atau konflik yang pada studi kasus ini itu harus segera diselesaikan.
Sebelum dilakukan penelitian, dapat diketahui kedua belah pihak pada konflik tersebut menggunakan strategi untuk menyelesaikan konflik ini, tetapi karena strategi tersebut kurang efektif, sehingga tidak menyelesaikan akar dari konflik tersebut. Selanjutnya, dari penelitian ini dapat diketahui bahwa konflik hubungan dengan struktur organisasi dan antara anggota organisasi sering terjadi pada perusahaan keluarga, sehingga dapat diketahui untuk solusi penyelesaian konflik tersebut kepada narasumber untuk membina kerjasama dengan konsultasi bisnis, dalam hal ini melalui peranan universitas dan juga melakukan penerimaan manajer operasional dari profesional atau luar anggota keluarga. Jika saran tersebut dapat dilaksanakan, hasilnya akan cukup signifikan di mana secara bertahap pemilih bisnis dapat menyelesaikan beberapa konflik yang ada. Agar manajemen perusahaan lebih terstruktur, diperlukan pembuatan struktur organisasi dan SOP. Selanjutnya, adapun penyelesaian konflik internal ada dengan memperjelas narasumber pertama atau direktur sebagai pemimpin tertinggi dan pengambilan keputusan tertinggi. Sehingga dapat disimpulkan strategi yang dipakai untuk mengelola dan menyelesaikan konflik ini menggunakan strategi kolaborasi dan kompromi yang dimana akan memberikan win-win solution bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, penelitian ini dapat mendalami suatu perusahaan saja. Selanjutnya, saran pertama, penelitian ini hanya mendalami suatu perusahaan saja, sehingga hasil penelitian terbatas menggambarkan perusahaan tersebut. Adapun beberapa saran yang dapat diusulkan untuk penelitian mendatang adalah responden lebih dari satu perusahaan, baik dari industri sejenis maupun industri yang tidak sejenis. Selanjutnya, saran lainnya yaitu dibutuhkan room for improvement bagi komunikasi dan pembaharuan kompetensi secara terbuka anggota keluarga dalam pemimpin perusahaan. Terima kasih. Terima kasih. Apa dari audiens ada pertanyaan? Kade bisa langsung ngomong aja pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Berdasarkan dari pemaparan yang sudah kelompok kalian jelaskan itu, apakah ada mekanisme lain dalam menyelesaikan konflik pada perusahaan keluarga selain dari yang sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya? Terima kasih. Oke, sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari Kana terkait mekanisme penyelesaian konflik untuk perusahaan keluarga selain yang telah dipaparkan. Untuk tadi pemaparan dari penyelesaian konflik tadi itu berdasarkan dari sumber konflik yang ada pada studi kasus kami. Tapi sebenarnya untuk penyelesaian dari konflik ini ada beberapa yang bisa dilakukan kalau misal sumber konfliknya itu berbeda. Nah, untuk penyelesaian konflik ini, untuk berdasarkan sifatnya itu ada dua. Yang pertama ada secara sukarela dan tidak sukarela atau voluntary dan involuntary. Untuk yang sukarela ini bisa dengan melalui arbitration atau menyampaikan perselisihan kepada konsultan. Itu yang dilakukan pada studi kasus kami. Atau cara lain bisa dilakukan dengan pernyataan formal secara tertulis untuk internal dari perusahaan tersebut. Kemudian bisa dari pernyataan menyelesaikan konflik dengan cara membagi bisnis menjadi beberapa bagian. Bisa juga membeli saham-saham pemilik yang lain atau menjual bisnis ke pihak ketiga. Kemudian untuk yang secara tidak sukarela bisa dilakukan dengan menyelesaikannya di pengadilan atau memaksa pemilik lain untuk menjual saham-sahamnya tersebut kepada satu pihak yang terlibat gitu untuk perusahaan keluarga tersebut. Mungkin kalau dari kami seperti itu ya, karena untuk jawaban dari pertanyaan
kamu tadi. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah cukup jelas, terima kasih. Untuk Oke, teman-teman yang lainnya tidak ada pertanyaan. Saya tunggu ya sebentar. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Bisa saya tutup presentasi hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.